wabarakatuh anak-anak Ibu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, semoga selalu sehat ya. Udah pada sarapan belum? Udah. Belajarnya dimulai. Pimpin doa dulu ya, tapi doanya dalam hati aja ya. Ayo, Nyi Ayu, pimpin dulu doanya. Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita itu harus berdoa terlebih dahulu. Ya. Nah, anak-anak Ibu, ya, kita masih dalam keadaan pandemi. Jadi, kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Harus mencuci tangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi Ibu Kita Kartini. Bentar ya. Dengar nggak suaranya? Dengar. Hai Ibu kita Kartini, yang mulia, sungguh besar cita-citanya adik Indonesia. Nah, anak-anak Ibu, kemarin kita sudah membahas tentang itu ya. Nah, sekarang kita masih di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 3, keselamatan di rumah. keselamatan di perjalanan, pembelajaran 1. Di sini ada muatan terpadunya bahasa Indonesia, PPKN, matematika, SBDP. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan membaca teks permintaan maaf, peserta didik dapat menganalisis teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam kemajemukan teman. Melalui kegiatan peserta didik dapat membuat karya kerajinan fungsi pakai dari bahan alam dengan bertanggung jawab. Ayo tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Walau kita belajarnya di rumah, kita tetap harus coba. Kalian perhatikan gambar ini, mengenal kata permintaan maaf. Coba di sini ada percakapan ya. Tuh, di sebelahnya ada mohon maaf ya Kak, saya tidak sengaja membuat buku ini sobek. Tidak apa-apa Dik. Kakak memaafkan kamu, lain kali hati-hati. Dengerin ya. Permintaan maaf memiliki makna bahwa seseorang mengakui kesalahannya dan merasa bahwa orang yang disakiti harus mengikhlaskannya. Mengikhlaskan hal yang sudah terjadi dalam artian tidak memperpanjang masalahnya. Kalau kalian membuat kesalahan, kalian suka meminta maaf atau tidak? Minta maaf, suka minta maaf. Suka. Ya, kalau kalian membuat kesalahan di rumah, hendaknya kalian harus meminta
ya, dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, dengan teman. Kalau misalkan lagi di sekolahan itu kan ya, misalkan bermain dengan teman, terus tidak sengaja menenggor teman, terus temannya jatuh. Hendaknya kalian gimana? Minta maaf. Pagi-pagi ya. Jadi sebelum jam 7 kalian harus sudah datang di sekolah. Bangun harus lebih awal karena itu adalah aturan tata tertib di sekolah. Nah, ya, kalian juga kalau di sekolah itu harus memakai baju seragam. tertib ialah sederetan peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam suatu tata kehidupan. Tujuan tata tertib mewujudkan tercapaiannya tujuan pendidikan nasional, meningkatkan ketangguhan sekolah untuk membentuk mental, moral, dan watak anak agar menjadi kebiasaan berbuat disiplin dan menanamkan berbagai norma seragam kalian ya. Jadi anak yang disiplin, taat pada peraturan agar nanti kelak menjadi orang yang sukses. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan gambar kegiatan tata tertib di sekolah. Ini sedang apa ini? Membersihkan kelas, berupacara, dan iya, di sini sedang membersihkan kelas. Nah, di sini membersihkannya bersama-sama ya, agar pekerjaannya cepat selesai. Cepat selesai. Jadi saling bergotong royong. Ya. Yang di sini sedang ngapain? Sedang berbaris sebelum masuk kelas. Iya, berbaris sebelum masuk ke kelas, dirapikan dulu bajunya ya. Terus di sini di bawahnya berupacara. Iya, mengikuti kegiatan upacara di setiap hari apa? Senin. Nah, selain kita harus menaati peraturan sekolah, kita juga harus menaati peraturan yang ada di rumah. Pinter. Nah, di sini ada pengertian satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Sebagai contoh, mengukur meja yang panjangnya 1 meter menggunakan meteran. Tahu meteran? Satuan tidak baku, pengertian satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, mengukur panjang meja menggunakan kilan, jarak antara ujung ibu jari dengan kelingking. Ini ibu jari dan kelingking. So, jari kalian itu tidak akan sama. Kalau misalkan kalian ukur buku, sama tidak? Panjangnya tidak akan sama ya, tangan si A dengan tangan si B. Ya. Hasil pengukuran orang dewasa akan berbeda jika dibandingkan dengan hasil pengukuran anak kecil. Nah, jari ibu nih, ya dari ujung sini sampai sini, kalau disamakan dengan tangan kalian, itu tidak akan sama. Ya, contoh pengertian kerajinan. Kita masuk ke kerajinan nih. Kemarin kan Ibu sudah bilang ya, mengerjakan kerajinan dari biji-bijian. Nah, secara umum kerajinan merupakan suatu proses untuk membuat produk dengan menonjolkan fungsinya untuk dipakai maupun sebagai pajangan dengan nilai estetika yang indah. Semakin tinggi kualitas bahan dan rumit proses pembuatannya, maka kerajinan akan
dijual dengan harga yang semakin mahal. Fungsi kerajinan ditinjau dari segi manfaat. Kerajinan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pakai dan fungsi hias. Fungsi pakai adalah produk kerajinan yang mengedepankan aspek fungsional sehingga bisa dipastikan Anda dapat memanfaatkan kerajinan ini untuk membantu pekerjaan Anda. Nah, kalian sudah menyiapkan apa di rumah? Bijian. Biji-bijian. Nah, jenis kerajinan itu ada yang dari tanah liat, kayu dan bambu, serat alam, logam, dan bahan bekas. Nah, kita di sini dari bahan alam ya. Apa? Bijian. Kegiatan 1. Nanti Ibu kirim ya ke grup. Cuma coba kalian tulis di buku tulis kalian. Kegiatan. Tulis semua, Bu. So, kalian mau tanya kesimpulan hari ini apa? Yuk. Kesimpulan hari ini. Pelajaran hari ini. Kita belajar apa tadi? Belajar meter. Kata perminta maaf. Ada permintaan. Terus jadi apa? Kita tutup dulu pembelajaran hari ini ya. Ayo pimpin doa. Sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kirim tugas tadi ya, nanti diisi di buku tulis. Nanti kalau sudah difoto, dikirimkan ke Ibu. Terus nanti ada evaluasinya juga. Pilih ABC-nya aja, yang paling betulnya aja ya. Nanti cukup jawabannya aja, nanti di-vote. Udah ya, nanti Ibu kirim di grup ya tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.